그 시절에 우리는 Kapan waktu yang tepat untuk jatuh cinta? Kayaknya nggak ada yang tahu deh kalau ditanya masalah waktu yang tepat itu kapan. Apalagi jika disandingkan dengan kesibukan dan banyaknya hal yang disukai untuk dijalankan. Contohnya kayak waktu zaman sekolah yang lagi banyak-banyaknya main bersama teman. Film ini memiliki sebuah penggambaran tentang hal itu yang mungkin bakalan bisa jadi lucu-lucuan nih ketika kalian menontonnya. 제가 왜 좋냐? 이쁘잖아. 난 느낌이 좀 달라. 선아, 쟨 섹시해. Film ini awalnya berangkat dari sebuah novel yang pada akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film. Film ini sebelumnya udah pernah di-remake di beberapa negara dan Korea adalah negara keempat yang memproduksi film ini. Yang perlu digarisbawahi, sebenarnya kalian nggak perlu untuk mengikuti remake dari film sebelumnya jika ingin menonton film ini. Ini merupakan film yang menurut gua sangat ringan, sangat enak buat ditonton. Masalah kesedihan ya udahlah ya, itu persepsi masing-masing. Mau dibawa sampai sesedih apa. 있겠지? 당연히 있다며. 일어나. Yang gue suka dari film ini adalah konsepnya. Konsep kesederhanaan tanpa ada embel-embel isu yang diangkat. Walaupun pada dasarnya bisa aja untuk mengangkat sebuah masalah. Tapi film ini berusaha untuk membuatnya semakin mudah. Ya udah, cerita romance aja tanpa embel-embel isu sosial apapun. Film ini bercerita tentang Jiwon, seorang siswa SMA yang cukup ceria dan sering membuat ulah di sekolah, yang pada akhirnya jatuh cinta pada siswi teladan dan pintar. Yang pada awalnya banyak murid cukup tergila-gila pada perempuan ini, yang cukup berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh si Jinwo. Jinwo ini merasa tidak tertarik sama sekali dengan perempuan ini. Karena keduanya memiliki kepribadian yang cukup berbeda. Jinwo ini adalah seorang remaja yang tidak memiliki semangat belajar sama sekali. Ia menjalani sekolah hanya untuk hura-hura dengan teman-temannya. Siapa yang peduli dengan pendidikan kalau ia bisa bersenang-senang setiap saat? Hingga akhirnya perlahan perempuan ini berhasil mengubah Jinwo menjadi lebih rajin dan semangat untuk belajar. Interaksi keduanya perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih mendalam. Di sini bukan ngomongin hubungan yang lebih serius ya, cuman ngomongin masalah hubungan yang lebih mendalam. Karena balik lagi, ini adalah cerita cinta anak SMA. Dari rasa benci yang awalnya ada, keduanya akhirnya menyadari perasaan cinta satu sama lain. Drama remaja aja pada umumnya, sebenarnya film ini seperti itu. Secara nggak langsung, apa yang ada di film ini adalah cerita tentang bagaimana waktu itu mengubah segalanya. Dan ucapan ataupun ketidaksukaan kita terhadap sesuatu hal bisa aja berbalik arah ke kita sendiri. Nah, film ini menceritakan hal seperti itu. Kalau ngomongin masalah karakter, dua orang ini menurut gue cukup berhasil memerankan karakternya. Tapi balik lagi, siapa yang nggak suka dengan drama Korea? Sebenarnya cerita seperti ini nggak usah diraguin lagi masalah aktor dalam memainkan karakternya. Karena menurut gue setelah menonton film ini nggak ada satu hal pun yang dibuat jadi lebay. Ya udah ngalir aja. Nah, kalau kita ngomongin masalah alur, film ini cukup terasa natural, walaupun memang ada perkembangannya dari setiap karakter. Simpelnya seperti ini, dari pemalas lalu jadi rajin, atau dari yang tadinya cuek-cuek aja malah jadi suka. Selain itu, mungkin ada sebagian orang yang cukup merasakan momen jatuh cinta di sekolah pada tahun itu. Kalau jatuh cinta anak sekolah zaman sekarang sih gue kurang tahu. Ini gue ngeliat jatuh cinta anak sekolah di tahun 2000-an awal. Rasanya sih kayak gitu. Walaupun secara alur cukup menyenangkan, film ini cukup memberikan fase yang menurut gua cukup terkesan tidak mudah untuk dijalankan. Film ini menciptakan dua penggambaran secara alur, ketika waktu bersekolah yang begitu cepat dengan berbagai macam kegiatan, hingga ke tahap selesainya masa tersebut, yang membuat banyak momen terasa jadi lambat. Tapi itu cukup menarik jadinya, karena tidak dipungkiri saat di sekolah banyak hal yang bisa dilakukan selain hanya menggambarkan momen belajar. Banyak orang bilang masa SMA itu adalah momen yang paling menyenangkan. Nah, itu kata yang cukup tepat untuk menggambarkan momen di sekolah. Tapi, alur yang dibuat ini cukup bisa menggambarkan karakter anak sekolah yang memiliki metamorfosa yang begitu cepat. 대사했을까요? Yang menurut gue cukup menyenangkan dari keseluruhan film ini adalah tone warnanya. Entah kenapa, menurut gue, walaupun alurnya sedikit pelan, tapi dengan pemanfaatan color yang menurut gue cukup tepat, film ini cukup terasa ambience keceriaannya. Selain itu, penggambaran dari karakter pendamping juga menurut gue cukup menimbulkan efek yang besar terhadap ceritanya.
ataupun terhadap situasi itu sendiri. Yang namanya anak sekolah ada aja kelakuannya, apalagi yang baru mulai merasakan puberitas, yang dimana mereka memiliki emosi yang beragam, termasuk dua karakter utama. Semua hal bisa mereka lakukan, mulai dari bermalas-malasan, terobsesi dengan K-pop, hingga ke tahap jatuh cinta. Momen ini menurut gua semakin menimbulkan kesan natural yang dibuat, menurut gua karena cukup bisa menggambarkan tingkah laku anak sekolah pada umumnya, dengan berbagai macam penggambaran dari hal-hal yang dilakukan setiap karakternya, walaupun hanya karakter pendukung. Film ini baru terasa elemen kedekatannya dari setiap karakter itu baru terbangun di pertengahan film. Film ini menurut gue seperti kendaraan. Di awal baru nyala cukup terasa pelan, dan masuk ke pertengahan baru terasa panas dengan berbagai macam hal yang diperbuat oleh semua karakter yang ada. Cukup menarik mengikuti perkembangannya walaupun di awal cukup terasa lama. Nah, kalau ngomongin masalah ada nggak sih kerelatean yang terjadi dengan apa yang pernah dijalanin? Gua sih enggak ya, tapi gua cukup menikmati penggambaran dari keseluruhan saat di sekolah. Itu yang menurut gua cukup bisa jadi flashback aja, selebihnya enggak ada. Kalau ngomongin masalah percintaan SMA, ya udah cinta anak SMA aja yang memang kayak gitu adanya. Sekali lagi gue mau bilang, gue cukup suka sama film ini dengan nggak ngebawa sebuah isu apapun ke dalam alurnya. Walaupun itu sangat mungkin dilakukan. Karena sebuah adaptasi jika bukan sebuah kisah nyata masih sangat memungkinkan untuk alurnya sedikit dirubah. Tapi film ini hanya mengikuti alurnya aja sesuai dengan apa yang udah ada. Cukup enak untuk dinikmatin daripada mesti nonton film horor yang belum tentu akan memuaskan. Sedikit fun fact untuk film ini. Film ini juga diisi soundtracknya oleh penyanyi Indonesia yaitu Maudy Ayunda. Watch the world slip through your hands. Ini hanyalah pendapat gue ketika menonton film ini. Semua itu adalah selera masing-masing. Jadi terserah kalian mau berpendapat seperti apa. 그 시절에 우리는 빛나고 있었다. 우리가 좋아했던 소녀 똥을 했습니다. 축하드립니다. 활짝! 활짝! 아저씨! 서로 개목! 개목!